nanti kita bawa ke proses pengadilan. Nanti yang inkra ini yang akan bisa membuktikan bahwa ini palsu atau tidak, benar atau salah. Juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ini maaf dulu ya, aku kalau ditanya ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku, di lemari sebelah kanan itu ambil. Sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh. Dia aja yang terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku, tadi itu dilaci, ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Dan memang sebagai warga negara yang baik, kita semuanya harus mematuhi konstitusi atau hukum yang ada. Makanya mari sama-sama masalah ini kita bawa ke jalur hukum. Ada hal-hal yang aparat penegak hukum sebenarnya bisa menjadi garda terdepan untuk sesuatu yang diresahkan, dikhawatirkan oleh masyarakat mereka ini, dan itu sesuai undang-undang. Kenapa nggak dilakukan? Itu loh. Coba maksud aku, aparat yang punya kekuasaan untuk menyelesaikan itu sebenarnya ada. Ya dong, periksa, adukan, Bareskrim, proses ini, panggil yang punya ijazah, selesai. Sama dengan judi online. Itu hebat saja, nggak tahu. Ya udah, apa kurang tidak spektakulernya itu. Nggak ada cyber apa, nggak ada. Ditangani mereka, diapain, diusut, di apa, nggak ada. Apa dibiarin. Kalau orang cyber saya dari Bareskrim usut itu benar apa enggak, dibiarin. Jadi polemik dibiarin berbulan-bulan, bertahun ini juga dibiarin, dibikin jadi teater gitu loh. Nah itu yang maksud aku, yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Ributlah kau situ, apalah kau situ. Padahal yang punya kewenangan oleh negara, dia bisa menegakkan, tidak ada peduli. Come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba. Kita perlu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran agar kedepannya bisa sampai 2029 menyelesaikan semua janji-janji kampanye dengan baik. Kamu saya kejar ke Antartika. Udah malam-malam nanti tanya, kau bisa kembaliin nggak? Apa ini advis penasihat hukumnya ini? Gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Terus terang aja, jujur lah dulu kita renungkan. Yang ditangkap hakim ini begitu banyak. Sekarang seluruh Jakarta mutasi semua hakim sekarang. Keluar yang hakim agung keluarkan mutasi seluruhnya. Yang saya katakan tuh nggak ada yang ditakuti. Korupsi nggak ada yang ditakuti. Yang kena ini nasib kau aja. Kurang pintar kau. Gila nggak? Ditangkap dari Pertamina. Ya kayak biasa. Dampaknya udahlah, udah nasib dia aja tuh. Goblok dia aja. Bayangkan negara ini begini, yang ada gegap gempita ditangkap orang Pertamina, gegap gempita ditangkap hakim, dan itu tidak pukulan besar untuk kerja intensif. Kenapa ini? Apa PPTAK bilang? Apa BPK bilang? Kenapa ini? Tidak ada. Dianggap aja biasa. Satu orang karyawan Mahkamah Agung di rumahnya disimpan 1 triliun cash dan berapa kilo emas. Itu biasa. Ada satu berita yang apa itu? Ngeri nih karena nilai-nilai itu lebih ngeri daripada pemberedelan. Gak diopeni. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mau punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Networking itu lebih penting daripada ngerjain skripsi, bro. Lagi pula kalau dia punya ijazah asli, belum tentu juga gak korup. Justru yang korupsinya paling jago tuh biasanya sarjana-sarjana itu. Yang tahu pasal sih, lulusnya lama, hafal pasal, tapi spesialisnya spesialis cari celah.
Jadi menurut aku nih, kita nggak usah lagi tanya apakah pejabat ini berijazah, tapi tanyalah apakah dia akan masuk penjara atau malah diwawancara. Ijazah palsu nggak masalah, yang penting kan LHKPN-nya jujur, jujur nggak dilaporin gitu maksudnya. Gelar akademik palsu tuh bukan dosa. Di negeri ini yang dosa cuma satu, miskin. Dia nggak punya ijazah, tapi dia punya hak veto atas anggaran. Dan itu yang bikin dia lulus dari kemiskinan rakyat. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Mereka bilang, kita butuh pemimpin yang berpendidikan. Bro, kita udah pernah punya dan tetap aja duitnya pindah sekolah ke Panama. 2016 yang paham. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending gak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita tuh gak sekolah dan gak jujur. Kombo maut. Di negara maju pemimpin itu cerdas, terdidik, visioner. Di sini yang penting bisa baca situasi, terus pura-pura nggak lihat rakyat. Ijazah palsu nggak usah dipermasalahin lah. Yang penting apa? Korupsinya asli, konsisten dan terstruktur. Ngapain ribut soal ijazah palsu? Kita kan hidup di negara di mana gelar bisa dibeli, asal fee-nya ditransfer sebelum diaudit. Banyak yang bilang dia nggak punya ijazah bro, ya malah bagus, berarti dia nggak sempat dirusak sama sistem pendidikan yang korup. Tapi ada yang udah rusak. Yang penting bukan ijazahnya, tapi niat korupsinya. Itu tulus dari hati, demi keluarga dan cucu-cucu offshore. Ya, ijazahnya palsu, tapi lihat dong track recordnya. Proyek mangkrak, rekening siluman, villa, itu prestasi bro. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawannya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar kita tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan.
Saya pikir itu kalau saran saya, ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini.